Setelah Kai berangkat sekolah, Sea kembali masuk sambil menggendong baby Anya. Bayi perempuan menggemaskan itu tampak memekik girang saat Sea membawanya berjalan-jalan di rumah. Sampai akhirnya langkah Sea terhenti di belakang rumah. Terlihat seorang pria tampan sedang memainkan barbel di tangan kanannya. Sementara di tangan kirinya, terdapat seorang bayi menggemaskan yang hanya fokus menghisap pasifirnya. Eros di sini ternyata. Suara Sea membuat konsentrasi pria itu pecah. Ia segera berbalik dan tersenyum lebar melihat wanita cantik yang datang menghampirinya. Cintaku, sayangku, pujaan hatiku, puji Zain pada istri cantiknya. Gombal, udah selesai olahraganya? Tanya Sea seraya berdiri di hadapan Zain. 3 bulan belakangan ini, Zain menyibukkan dirinya dengan olahraga membentuk otot tubuhnya. Memang ototnya belum tercetak sempurna, tapi menurut Sea sudah kemajuan yang bagus untuk tubuh suaminya yang awalnya kurus. Udah, nih tadi aku lihat dia ada di jendela. Emang suster pada kemana? Kok nih anak bisa lolos? Sahut Zain seraya menaruh barbelnya. Sus Ajeng lagi jaga Zidan, sus lain lagi aku suruh ke minimarket beli makanan si kembar. Kemarin aku coba buat, si kembar kurang suka. Mereka lebih suka bubur fortif dibanding buatan mominya, terang Sea. Mendengar itu, Zain tertawa. Bukan gak suka, mereka gak mau ngerepotin mominya masak. Iya kan baby gembul-gembulnya Dedi Ham. Baby Anya tertawa geli saat Zain mencium pipi gembulnya. Ya tapi kan tetep aja aku mau masak untuk mereka. Dulu Azril sama Kai gak sempet aku masakin, sekarang aku gak mau terulang lagi ke si kembar, ujar Sea seraya mengerucutkan bibirnya. Zain menghela napas pelan, lalu kembali menegakkan tubuhnya. Hal itu membuat baby Anya mengulurkan tangannya dan meminta Zain menggendongnya. Paham terhadap keinginan putrinya, Zain pun langsung meraih baby Anya ke dalam gendongannya. Nanti cari-cari resep yang pas ya, biar mereka suka. Udah yuk masuk. Aku mau mandi. Badanku lengket banget, ajak Zain sambil mencium pipi istrinya. Setelah kedua suster anaknya kembali, Zain menyerahkan baby Eros dan baby Vanya kepada mereka. Ia pun langsung pergi ke kamar untuk bersiap ke kampus. Sementara Sea, hari ini ia akan datang ke kantornya untuk melihat pekerjaan para karyawannya. Zain, aku akan ke kantor. Jadi, siang nanti kamu langsung pulang aja, ujar Sea yang sibuk mencari baju di lemari tanpa melihat ke belakang. Tak mendapat respons dari Zain, membuat Sea mengerutkan keningnya. Ia mendengar ada suara pintu kamar mandi yang terbuka, pastilah suaminya sudah selesai mandi. Lagi-lagi Sea tak ambil pusing. Mungkin saja pria itu memang tak mendengarnya. Zain, hari ini aku mau ke kantor. Nanti. Tubuh Sea mendadak tegang saat tangan suaminya memeluk perutnya dari belakang. Ia merinding ketika Zain mengendus lehernya. Nanti apa? Bisik Zain dengan suara beratnya. Zain, basah. Kamu keringin dulu badannya. Omel Sea sambil berusaha melepaskan pelukan suaminya. Apalagi, dirinya tahu dengan jelas bahwa saat ini Zain hanya memakai handuk untuk menutupi bagian bawah tubuhnya. Bisa panggil suaminya dengan panggilan yang lebih baik. Aku jarang mendengar kamu memanggilku sayang. Selalu Zain, Zain, Zain. Apa harus ada wanita lain dulu agar kamu mau memanggilku sayang Ham? Mendengar itu, Sea membalikkan badannya. Ia memukul bahu polos Zain dengan kuat seraya menatapnya tajam. Berani. Abis masa depanmu itu. Desis Sea dengan tatapan tajam. Zain meringis pelan, lalu memeluk kembali pinggang istrinya dan menariknya mendekat. Sea menempatkan kedua telapak tangannya di atas dada suaminya, mendongak menatap suaminya yang lebih tinggi darinya. Rambut Zain yang masih basah tentu masih meneteskan air. Namun entah mengapa, Sea merasa ketampanan suaminya saat ini berkali-kali lipat dari biasanya. Aku sudah cukup menahan sampai 6 bulan karena khawatir dengan luka operasimu. Tapi,
di 6 bulan ini, apa aku sudah boleh memintanya lagi? Tanya Zain dengan suara beratnya. Tapi aku belum kebon, bagaimana kalau jadi lagi? Ujar Sea dengan tatapan takut. Zain terdiam. Ia tak berpikir panjang soal itu. Benar juga, terus bagaimana? Kita ke rumah sakit pasang kebon? Tanya Zain. Sea menggeleng. Aku pernah kebon suntik dan lain-lain, tapi gak ada yang cocok. Setelah lahiran Kai, memang aku gak pernah pakai kebon lagi karena saat itu rumah tanggaku dan Felix memang sudah hancur. Jadi, menurutmu bagaimana? Mendengar itu, Zain terdiam. Ia tak tahu jika kebon pun bisa tidak cocok pada wanita. Iya yah, apalagi aku nih pencetak anak terbaik. Sekali jadi aja langsung 3, kalau kamu hamil lagi bisa jadi kembar 5, celetuk Zain yang langsung melunturkan senyuman Sea. Apa ada kebon untuk pria? Tanya Zain dengan tatapan ragu. Sea mengangguk pasti. Ada, tapi aku gak tega sama kamu. Kita kebon alami saja gimana? Tapi hari ini waktu suburku, beberapa hari ke depan kamu baru bisa memulainya. Zain melepas pelukannya pada sang istri. Pria itu duduk di tepi ranjang seraya merengut kesal. Udah nunggu 6 bulan, suruh lagi nunggu, dengus Zain. Sea memutar bola matanya malas. Cara terakhir, beli aja kebon di minimarket. Enggak lah, malu aku. Belum lagi kalau antrian panjang, enggak. Enggak mau, tolak Zain. Ya udah, tunggulah beberapa hari, ujar Sea dengan santai. Wanita itu berbalik dan kembali memilih baju di lemari. Zain menghela napas kasar. Tak ada pilihan lain. Sudah lama menunggu dan harus kembali menunggu. Ayolah, Zain sudah tidak kuat menunggu. Iya. Nanti pulang kuliah aku beli, cicit Zain. Nah gitu dong. Jangan maunya doang tapi gak mau usaha, ujar Sea yang mendapat lirikan tajam dari Zain. Kai baru pulang dari sekolahnya. Ia memarkirkan sepedanya di belakang mobil sang Dedi dan berlari menuju pintu. Namun langkahnya terhenti saat melihat bayi menggemaskan tengah duduk seraya menunggunya pulang. Abang sudah pulang, seru Sus Ajeng yang menjaga baby Anya dari belakang, khawatir bayi itu akan terjatuh ke belakang. Hoaya. Baby Anya berusaha merangkak ke arah Kai. Walau sesekali ia terjatuh karena tak kuat menahan bobot tubuhnya. Sudah tahu badanmu lebal, masih aja melangkak. Sindir Kai. Walau terlihat tak suka dengan adiknya, Kai tetap menghampiri baby Anya dan mendudukkannya. Bayi itu tampak antusias dan langsung memeluk sang abang. Kai hanya memutar bola matanya malas. Dia tak suka didekati adiknya ini. Momi mana bibi? Tanya Kai pada Sus Ajeng. Lagi ke kantor, Dedi masih di kampus, terang wanita paruh baya itu. Oh gitu. Kai mau main di luar ya? Ambil adeknya ini Bi, Kai mau main. Bilang lecok dia, pinta Kai. Sus Ajeng tersenyum. Ia memang sudah hafal dengan tingkah laku Kai. Ia langsung meraih baby Anya dan menggendongnya. Melihat Kai yang pergi, baby Anya melambaikan tangannya. Dat 4AA, Dat 4AA. Pinternya De Anya, Dat 4AA ya ke abang. Abang mau main, ujar Sus Ajeng. Baby Anya menatap bibir Sus Ajeng yang tengah berbicara padanya. Kai. Sus Ajeng mencium pipi baby Anya dengan gemas. Anak majikannya ini sangat pintar, mudah menangkap apa yang diajarkan. Abang mau main dulu, kita main sama adek Eros sama adek Zidan yuk. Sus Ajeng membawa baby Anya pergi ke kamarnya menemui dua bayi yang lain. Zain baru saja selesai jam kelasnya. Pria itu langsung berlari menuju parkiran di mana ia memarkirkan motornya. Namun saat akan memakai helmnya, seorang wanita datang menghampirinya dan memberikan kartu nama. Maaf. Tanya Zain dengan alis terangkat satu. Gue suka sama lo jadi, ini nomor kontak gue, ujar wanita itu yang membuat Zain tertawa sinis. Saya belok.
Jawab Zain sambil memakai helmnya. Wanita tadi melongo, menatap tak percaya pria yang kini tengah menyalakan mesin motornya. Yang bener aja, masa gue suka sama cowok belok, gumam wanita itu sambil menatap Zain yang melajukan motornya pergi. Zain sudah biasa menerima ungkapan cinta para wanita di kampusnya. Hanya saja ia tak pernah membicarakannya pada Sea. Baginya, itu hal yang akan membuat rumah tangganya panas. Yang terpenting, dirinya tak membukakan pintu untuk para wanita yang mengincarnya. Di pertengahan jalan, Zain baru ingat dengan pembicaraannya dengan Sea. Pria itu pun memutuskan mampir ke minimarket untuk membeli barang yang Sea maksudkan. Sesampainya di sana, Zain memarkirkan motornya dan membuka helmnya. Ia lalu masuk ke dalam minimarket yang terlihat sepi. Lagi sepi nih, gumam Zain dengan tersenyum cerah. Namun saat ia akan menuju kasir, tiba-tiba beberapa orang turut masuk. Awalnya sepi, mendadak menjadi ramai. Tentunya hal itu membuat Zain merasa tak nyaman. Ia berjalan pelan menuju kasir dengan perasaan khawatir. "Mau cari apa kak?" tanya wanita petugas kasir. "Bah, kalau beli gak pakai struk belanja, boleh?" tanya Zain seraya berbisik. "Boleh," jawab kasir itu dengan ramah. Mata Zain melirik ke arah benda yang ada di rak kasir. Ia menargetkan membeli benda itu. Namun Zain bingung bagaimana caranya membelinya tanpa harus merasa malu. "Uang saya 100, gak usah dikasih kembalian." "Boleh?" tanya Zain kembali. "Tentu boleh kak, boleh banget. Emangnya kakak mau beli apa?" jawab petugas kasir yang masih bingung. Zain mengeluarkan dompetnya, mengambil uang berwarna merah dan menyerahkannya pada sang kasir. Dengan bingung, wanita itu hanya menatap uang yang diberikan Zain. "Kakaknya mau beli apa?" Zain tak menjawab. Ia kembali memasukkan dompetnya seraya mengawasi sekitar. Tak disangka, Zain langsung mengambil satu benda berbentuk kotak berwarna merah dari rak kasir dan berlari pergi dari sana. Meninggalkan wanita kasir dengan tatapan melongo. "Oh, mau beli alat gitu? Hais, zaman sekarang anak kuliahan udah semakin gak terkendali. Nanti kalau ceweknya hamil, baru panik." "Astaga, tapi lumayan lah dapat kembaliannya," gumam kasir itu sambil menatap uang merah dengan senyuman lebar. Sesampainya di motor, Zain menghentikan langkahnya dengan napas memburu. Pria itu menatap benda yang baru diambilnya dengan helaan napas kasar. "Masa setiap kali mau itu harus beli ginian dulu sih? Lain kali harus beli ginian lagi, gimana dong? Beli online aja apa ya?" cicit Zain dengan tatapan memelas. Zain menghela napas pelan, berniat memasukkan benda itu ke dalam jaketnya. Namun kegiatannya terhenti saat tatapan matanya jatuh pada dua orang ibu-ibu yang menatapnya dengan mata membulat sempurna. "Astaga Deyek, masih kuliah kan? Kok ya udah mau buntingin anak orang?" tegur ibu-ibu itu. Mungkin karena mereka melihat wajah Zain yang masih terlalu muda. "Apaan sih bu, saya ini yang buntingin anak orang. Lagian anak orangnya istri sendiri juga. Iri. Beli sono, murah kok." "Hah, kurang ajar ya kamu." Zain segera mendorong motornya pergi. Setelah cukup jauh, barulah ia menaikinya. "Nyinyir aja kerjanya. Kayak gak pernah aja," desis Zain dengan kesal. Zain tengah bermain bersama ketiga bayinya, seraya menunggu sang istri yang belum juga pulang. Pria itu mengamati ketiga anaknya bermain. Ia bisa menilai sifat ketiganya. Baby Eros adalah bayi teranteng di antara dua kembarannya, sementara Baby A-nya bayi teraktif. Berbeda dengan Baby Zidan, bayi itu sedikit pemalu dan sangat cengeng. Ia tak bisa bersama orang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Berbeda dengan Baby Eros dan Baby A-nya, dengan siapapun mereka mau. Eki Hicks, Hua. Baby Eros mengambil pasifir milik Zidan, padahal ia punya sendiri. Mendengar tangisan putranya, Zain menghela napas pelan.
Eros, kembaliin punya adek nak, bujuk Zain. Baby Eros melengos, bayi itu justru merangkak menjauh. Walau terkadang ia masih menyeret tubuhnya. Namun menurut Zain, perkembangan anak-anaknya bisa dibilang lumayan pesat. Bentar ya, Dedi ambilkan yang baru. Zain beranjak berdiri, mengambil stok lain milik anaknya. Tak lama ia kembali dan memberikannya pada baby Zidan. Hoaya. Tatapan Zain beralih pada putrinya. Terlihat bayi itu tengah sibuk memainkan bonekanya. Dedi. Zain mengalihkan pandangannya. Ia melihat Azril berdiri di ambang pintu. Sepertinya ia baru saja pulang dari sekolahnya. Kemarilah, pinta Zain. Azril masuk ke dalam kamar adik kembarnya. Anak itu turut duduk di atas karpet dan menatap ketiga adiknya yang sedang fokus pada mainan miliknya. Zidan merespon lebih dulu kehadiran sang abang. Bayi itu langsung berusaha merangkak ke arah Azril, walaupun ia masih sering menyeret tubuhnya. Kenapa Azril meraih tubuh gembul adiknya itu, lalu mendudukkannya di atas pangkuannya. Dad, kapan pertunangan Tante Jenna dan Om Ricky? Tanya Azril seraya menatap dadinya. Lusa, nanti kita datang ya, ujar Zain seraya mengusap lembut kepala Azril. Yah, pertunangan Jenna dan Ricky akan dilangsungkan berdasarkan janji yang Lionel katakan saat itu. Tentunya keluarga merasa bahagia. Zain akan membawa keluarga kecilnya menghadiri pesta pertunangan adiknya yang akan diselenggarakan lusa nanti. Dedi, menurut Dedi, kenapa Tante Jenna mau dengan Om Ricky? Pertanyaan Azril membuat Zain tertawa. Memangnya kenapa? Om Ricky enggak jelek juga. Hanya kurang duit aja, sahut Zain. Bukan soal itu. Om Ricky sifatnya sama seperti Kai. Banyak tingkah, heboh. Bisa-bisanya Tante Jenna yang kalem begitu suka sama Om Ricky, ujar Azril dengan tatapan polosnya. Zain menahan tawanya. Pria itu tak menyangka jika Azril akan sejujur itu. Namun ia paham jika Ricky orang yang humoris. Tapi di balik itu semua, Ricky adalah orang yang sangat dewasa dan Zain memahami karakternya. Om Ricky itu humoris, bukan banyak tingkah. Dia sebenarnya dewasa, baik, gak tegaan. Yah, walaupun banyak tingkahnya sih tapi, masih mendinglah yah, gumam Zain dengan tertawa kecil. Azril menganggukkan kepalanya, lalu kembali menatap baby Zidan yang sedang anteng duduk di pangkuannya. Zain mengecek ponselnya, khawatir ada chat masuk dari istrinya. BUGH. Azril dan Zain sontak menoleh ke asal suara. Terlihat baby Anya baru saja menarik kursi kecilnya yang membuat kursi itu jatuh dan menimpa kaki kecilnya. Baby Anya tak menangis. Bayi itu justru menatap Zain dan Azril dengan mata membulat sempurna. Zain sengaja tak membuka suara, khawatir putrinya menangis. Perlahan Zain beranjak berdiri. Ia menghampiri putrinya dan meraih bayi itu dalam gendongannya. Seperti tak ada yang terjadi, raut wajah baby Anya pun kembali ceria. Usil yah, untungnya Dedi udah biasa sama tingkahmu, gemas Zain. Malam hari, Sea baru saja memompa ASI-nya untuk mengumpulkan stok di kulkas. Terlihat Zain baru saja keluar dari kamar mandi. Pria itu datang menghampiri istrinya yang sedang menuangkan hasil pompa ASI pada kantung ASI. Melihat ASI yang Sea pompa semakin banyak, membuat Zain mengerutkan keningnya heran. 2 jam lalu kamu baru pompakan. Kok udah banyak lagi? Heran Zain. Ya namanya juga lagi menyusui, pastilah lagi menghasilkan ASI, sahut Sea dengan singkat. Bentar ya, aku taruh ini dulu di kulkas, pamit Sea. Zain menganggukkan kepalanya. Pria itu memilih naik ke atas ranjang dan memainkan ponselnya. Tak lama Sea kembali. Dengan santainya ia menaiki ranjang dan masuk ke dalam selimut. Zain memantau apa yang istrinya lakukan. Saat Sea memejamkan matanya, pria itu berdecak kesal. Katanya pagi tadi boleh. Aku udah beli loh. Seru Zain dengan tak terima. Sea kembali membuka matanya.
Dia melupakan hal itu. Besok aja ya, aku ngantuk banget, ujar Sea yang membuat Zain berdecak kesal. Lah, aku udah effort beli gituan. Malah gak jadi, taulah. Zain merajuk. Pria itu memunggungi Sea dan memejamkan matanya. Melihat suaminya bertingkah seperti itu, Sea hanya bisa menggelengkan kepalanya. Zain merasa tempat tidurnya bergerak. Tak lama suara pintu kamar mandi terdengar. Perlahan Zain membuka matanya. Ia menoleh ke belakang dan mendapati sebelahnya kosong. Tuh kan, bukannya bujuk malah ditinggal. Ish, taulah. Udah effort sampai debat sama ibu-ibu tukang nyinyir, malah ditinggal. Taulah, bete aku. Zain kembali menutup matanya, memeluk gulingnya dengan erat dan berusaha tertidur. Ceklek. Sea keluar dari kamar mandi. Wanita itu berjalan menuju ranjang dan menaikinya. Zain merasa ada pergerakan dari Sea, tapi ia tetap enggan membuka matanya. Sampai ketika dirinya dibuat terkejut dengan tangan yang memeluk pinggangnya. Perlahan tangan itu naik ke atas dan mengelus dada bidangnya. Jakun Zain bergerak naik turun, tubuhnya mendadak kaku untuk digerakkan. Apalagi saat merasakan deru napas hangat di belakang lehernya. Merajuk. Bisik Sea. Sontak Zain membalikkan tubuhnya. Ia langsung mengurung istrinya di bawah kungkungannya. Zain tersenyum melihat istri cantiknya yang sudah berganti pakaian. Kamu sengaja menjailiku Ham. Bisik Zain. Sebenarnya enggak, aku memang sudah lelah. Tapi, daripada suami berondongku ini merajuk, lebih baik aku menuruti kemauannya. Karena kalau sudah merajuk, akan susah dibujuk, ujar Sea dengan kedipan mata nakalnya. Zain tersenyum. Ia mulai mendekatkan wajahnya pada wajah sang istri. Tok, tok. Dedi EKHEEE. MOMMYYYY. Sea dan Zain sama-sama memandang pintu. Keduanya terkejut mendengar suara tangis Kai dan gedoran pintu yang sangat kuat. Karena khawatir, Zain langsung beranjak dari duduknya. Pria itu berlari menghampiri pintu, sementara Sea langsung memakai cardigan miliknya. Ceklek. Zain menunduk. Ia menatap Kai yang berdiri di hadapannya dengan air mata membasahi pipinya. Bukankah anak itu tadi sudah tertidur? Bahkan sekarang jam 11 malam. Seharusnya Kai sudah tidur dari 2 jam yang lalu. Kok belum tidur? Tanya Zain dengan tatapan heran. Hua. Tadi udah tidur, Kai lupa kalau besok Bu Guru suruh bawa kertas poligami Hicks, Kai ndak punya. Gimana Dedi? Nanti besok Kai dihukum gimana Hicks? Perkataan Kai membuat Zain menjambak rambutnya sendiri. Mana ada kertas poligami buntelan, yang ada kertas origami. Aelah, di toko buku juga banyak. Bisa beli besok. Kecuali PR-nya tanaman hias. Baru kamu bisa nangis-nangis begini. Greget Zain dengan tatapan frustasi. Seketika Kai langsung menghentikan tangisnya. Gitu ya. Ya sudah, Kai mau lanjut tidur. Selamat malam Dedi. Kai berbalik, ia kembali ke kamarnya. Zain menutup pintu kamar dengan napas memburu. Pria itu merasa gemas dengan Kai yang datang mengetuk hanya menanyakan kertas origami. Zain kembali tersenyum, ia pun mulai membalikkan tubuhnya. Sayang Ayolan, lah sayang kok malah tidur. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.